Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Nikmah Andi Dwi Ramadhani dari kelas Farmasi B 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman tomat. Jadi, tanaman tomat ini memiliki nama latin yaitu Solanum lycopersicum dan merupakan famili dari Solanaceae. Nah, tanaman ini merupakan tanaman asli dari negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan, tepatnya di daerah Meksiko dan Peru. Nah, tanaman tomat ini memiliki siklus hidup yang cukup pendek, yaitu dikarenakan ia merupakan tanaman annual dan tingginya pun hanya sekitar 1-3 meter saja. Nah, tanaman tomat memiliki khasiat mencegah kanker. Nah, hal ini terjadi karena pada tanaman tomat terdapat warna merah yang banyak mengandung lycopene, sehingga senyawa inilah yang bertugas untuk menekan tumbuhnya kanker. Yang pertama, langsung aja kita mulai dari akar tomat. Nah, di akar tomat ini kalian bisa lihat ada penampang melintang dari akar tomat dan juga ada gambar dari akar tomat segar. Yang pertama yang kita bahas dari akar tomat yaitu epidermis. Nah, epidermis ini terletak pada lapisan akar terluar. Nah, epidermis ini biasanya dijumpai pada akar yang masih muda, karena pada akar dewasa epidermis akan mengalami kerusakan dan fungsinya akan digantikan oleh korteks terluar yang disebut dengan eksodermis. Nah, kerusakan epidermis pada akar dewasa disebabkan karena akar terus-menerus mengalami pertumbuhan membesar, sehingga lama-kelamaan epidermis akan rusak dan sel-sel epidermis di dekat ujung akar akan mengalami diferensiasi menjadi bulu akar. Nah, bulu akar ini akan berfungsi untuk memperluas penyerapan pada akar. Yang kedua yang akan kita bahas adalah korteks. Korteks terletak di bawah epidermis. Korteks ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Sel-sel dalam korteks tersusun tidak rapat sehingga dapat banyak ruang sel. Nah, ruang sel ini yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Next, kita lanjut ke endodermis. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dan silinder stele. Nah, endodermis ini disebut juga dengan sarung amilum karena mengandung butiran-butiran amilum. Endodermis berperan mengatur lalu lintas zat dalam pembuluh. Kemudian kita lanjut ke batang tomat. Di sini bisa kita lihat ada penampang melintang dari akar tomat dan juga ada batang tomat segar. Di dalam batang tomat ini kita bisa lihat yang pertama ada epidermis. Sama seperti akar tadi, batang juga memiliki epidermis. Nah, epidermis di bagian batang ini tersusun dari sel-sel pipih yang rapat. Nah, bagian ini berfungsi untuk melakukan pelindungan terhadap jaringan yang terletak di bagian dalam batang. Nah, setelah batang mengalami suatu proses pertumbuhan sekunder pada bagian-bagian tertentu, ternyata epidermis akan mengalami pemecahan dan kemudian akan diisi oleh jaringan gabus yang diperoleh dari bagian kambium gabus. Lanjut kita ke korteks. Nah, korteks yang ada di bagian batang pada tumbuhan yang tergolong digotil merupakan jaringan yang tersusun terdiri dari sel-sel parenkin yang digunakan pada jaringan dasarnya. Jadi, korteks batang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu korteks bagian luar dan korteks bagian dalam. Korteks bagian luar terdiri dari sel-sel kolenkin yang terkoloni ataupun bagian sel-sel kolenkin yang tercampur menjadi satu, dengan bagian sel-sel parenkin yang mengalami proses pembentukan lingkaran yang tertutup. Sedangkan pada korteks bagian luar tidak terlihat bagian batang. Nah, jadi semuanya jenis tumbuhan pada korteks bagian luar tidak terlihat pada bagian batang semua jenis tumbuhan, melainkan hanya jenis tumbuhan tertentu saja. Sedangkan pada korteks bagian dalam bisa terlihat pada bagian batang semua jenis tumbuhan. Kemudian kita lanjut pada stele. Stele atau sering disebut dengan silinder pusat di bagian batang pada tumbuhan tergolong digotil adalah bagian yang paling dalam dari bagian batang itu sendiri, yang letaknya di sebelah dalam bagian endodermis. Stele tersusun atas lapisan paling luar yang sering disebut dengan perkambium.
atau biasa juga disebut dengan perisikal. Di dalam perikambium sendiri ada empulur dan juga berkas vaskuler yang terdiri atas dua bagian, yakni floem dan xilem. Next, bunga. Bunga merupakan salah satu dari bagian tumbuhan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Biasa dikatakan demikian karena di dalam bunga ditemukan alat-alat reproduksi, semisal putik, kandung lembaga, dan juga benang sari. Nah, bagian-bagian bunga secara umum meliputi bagian mahkota bunga, putik bunga, bagian benang sari, bagian kelopak bunga, bagian bakal biji, bagian tangkai bunga, dan juga bagian dasar bunga. Nah, kita akan bahas mahkota bunga. Mahkota bunga mempunyai fungsi untuk membantu dalam proses penyerbukan. Putik berfungsi untuk alat pengembangbiakan atau alat reproduksi betina. Benang sari berfungsi untuk alat perkembangbiakan untuk alat reproduksi jantan. Kemudian kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi mahkota bunga. Nah, bakal biji berfungsi untuk tempat penyimpanan hasil penyerbukan. Nah, tangkai bunga tersebut sebagai penopang bunga, dan yang terakhir dasar bunga berfungsi sebagai tempat yang digunakan untuk pertumbuhan. Kelopak bunga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi mahkota bunga. Bakal biji berfungsi untuk tempat penyimpanan hasil penyerbukan. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga. Dan yang terakhir, dasar bunga berfungsi sebagai tempat yang digunakan untuk bertumpunya mahkota bunga. Nah, pada bagian utama bunga yang menjadi sorotan adalah mahkotanya atau corolla, beserta kelopaknya yang mempunyai bagian-bagian helaian yang dinamakan petal. Nah, kedua komponen tersebut sering dijuluki sebagai perhiasan dari bunga karena memang keindahan yang ditawarkan. Kemudian kita lanjut pada bagian daun buah tomat. Nah, pada bagian daun ini tetap juga akan kita jumpai epidermis. Di sini, di bagian ini, epidermis adalah sel yang hidup di wilayah terluar daun. Nah, jaringan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Kita lanjut ke jaringan mesofil. Jaringan mesofil. Pada jaringan mesofil ini dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu mencakup jaringan tiang yang dikenal sebagai jaringan palisade, serta jaringan bunga karang yang dikenal menjadi jaringan spons. Jaringan tiang memiliki banyak kandungan kloroplas yang dipakai guna membantu proses memasak makanan atau fotosintesis. Nah, ciri-ciri yang dapat kita lihat pada jaringan tiang yakni ada di sel-sel yang memiliki bentuk silindris serta susunannya terlihat paling rapat. Sementara jaringan bunga karang dapat dilihat lebih berongga bila dibanding dengan jaringan tiang. Peran terutamanya yaitu dipakai guna sebagai penyimpanan seluruh cadangan makanan yang sudah ada. Kita lanjut ke berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut dibagi menjadi dua, yaitu berkas pembuluh angkut kayu dan berkas pembuluh angkut tapis. Berkas pembuluh kayu dikenal sebagai xilem yang memiliki peran dalam mengangkut air serta mineral dan akan dibawa ke daun. Sedangkan pembuluh tapis dikenal sebagai floem yang memiliki peran dalam menyebarkan hasil proses fotosintesis dari bagian daun menuju seluruh bagian tubuhnya tumbuhan guna menunjang pertumbuhan. Next, stomata. Stomata memiliki peran menjadi alat respirasi yang akan membantu mengambil gas CO2 yang terdapat di udara bebas, kemudian akan dipakai untuk membantu proses dari fotosintesis dengan menghasilkan gas O2. Letak dari stomata sendiri ada di bagian epidermis bawah. Kita lanjut ke bagian buah tomat. Nah, bagian-bagian buah tomat itu meliputi exocarp, endocarp, dan mesocarp. Nah, exocarp adalah lapisan terluar dari buah dan sering mengandung zat warna buah, terdiri dari dinding perikarp dan kulit buah. Perikarp meliputi dinding luar dan dinding radial atau septa yang memisahkan rongga lobula. Dan mesokarp adalah lapisan yang paling dalam dan merupakan selaput yang terdiri dari parenkim dengan ikatan pembuluh atau jaringan penutup dan lapisan basal.
Kemudian yang itu tadi merupakan lapisan bersel tunggal yaitu lokula. Dan yang terakhir itu ada endokard, adalah lapisan paling dalam terdiri dari biji, plasenta, dan kolumela. Kemudian kita lanjut ke epidermis. Pada buah atau sayuran yang berbentuk buah biasanya dibentuk oleh sel-sel yang sangat kecil sehingga menyerupai dinding tebal yang kompak tanpa ruang antar sel kecuali pada bagian stomata dan lentisel. Nah, bentuk sel epidermis bervariasi tergantung pada spesies dan varietas. Pada buah tomat, varietas yang tahan terhadap retakan memiliki sel epidermis berbentuk datar, sementara pada varietas yang mudah mengalami keretakan kulit, sel epidermisnya berbentuk bundar. Kemudian pada buah tomat, memiliki dua karpel. Bagian buah tomat terdiri dari daging atau perikard dan kulit, dan pulp atau plasenta dan jaringan lokula. Nah, perikard biasanya tebal dan berair, while pulp menyumbang kurang dari sepertiga dari massa buah segar. Sedangkan kolumela atau bagian dalam adalah bagian steril yang merupakan sumbu pusat tubuh yang berupa sekat dalam yang menonjol dan berwarna putih. Nah, plasenta merupakan tempat melekatnya bakal biji dan dinding ovarium buah. Rongga lokula merupakan rongga yang dikelilingi oleh perikard, septa dan lokumela. Daerah ini berisi membran agar yang bersifat kenyal dan berair. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya tentang tanaman tomat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.